Shalom, damai di hati, saudara kekasih dalam Tuhan. Saya percaya hari ini kita menikmati anugerah berkat Tuhan, kehidupan, kekuatan, kesehatan berpanjang. Mari memanfaatkan hari berkat Tuhan ini, saudara, untuk kita sejenak merenungkan kebenaran firman lewat renungan harian keluarga. Mengawali semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kami menaikkan syukur dan puji terima kasih untuk kehidupan yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami hendak mendasari hidup yang adalah anugerah Tuhan ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kiranya akan menuntun lagi langkah kehidupan kami untuk hidup dalam kebenaran. Maka Roh Kudus-Mu ya Tuhan kiranya membimbing kami, menuntun kami merenungkan kebenaran firman saat ini. Tapi ampun kami Bapa dari salah dosa kami yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, siap mendengar firman. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5, hingga ayatnya yang ke-8. Firman demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema hidup dipimpin oleh roh. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup adalah anugerah Tuhan Allah. Itu berarti Ia yang berdaulat penuh atas hidup manusia. Sesungguhnya hidup orang beriman kepada Yesus Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Artinya, Roh Allah diam dan bekerja di dalam diri kita, bahkan mempengaruhi dan menguatkan kita untuk mengatakan tidak kepada keinginan daging atau dosa. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Firman hari ini saudara mengatakan bahwa orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging atau hal-hal duniawi yang bermuara pada dosa. Firman ini menegaskan bahwa cara hidup atau tindakan seseorang ditentukan oleh apa yang menjadi pusat perhatian atau pikirannya. Firman hari ini berbicara tentang pertentangan antara kehidupan yang dikuasai oleh tabiat atau keinginan-keinginan seseorang dan keinginan-keinginan roh Allah. Cara hidup dalam kedagingan bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah yang menghasilkan maut. Sebaliknya, orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang rohani yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita, dan hidup kekal. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh roh, marilah kita menghasilkan buah-buah roh sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh akan lahir jika kehidupan kita memiliki kedekatan dan keakraban dengan Tuhan Allah. Kita adalah milik Yesus Kristus. Untuk itu, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Seharusnya keinginan yang timbul dari dalam hati dan pikiran kita adalah kehendak dan kemauan Roh Allah, bukan keinginan daging, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk menyelaraskan totalitas hidup dipimpin oleh Roh Allah supaya segala keinginan daging atau dosa tidak berkuasa dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pasti Tuhan menyertai dan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga atas firman-Mu hari ini yang terus mengingatkan kami sebagai umat-Mu untuk hidup di dalam roh, hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin, dituntun, disertai oleh Tuhan Allah lewat pekerjaan Roh Kudus. Kami berupaya untuk menjauhkan diri dari perilaku kehidupan yang hidup dalam kedagingan atau hidup dalam dosa. Tapi biarlah Roh Tuhan selalu menuntun langkah hidup kami supaya kami hidup berkenan entah pribadi, keluarga, jemaat berkenan kepada Tuhan. Maka Engkau berkati kami ya Tuhan, kami bermohon kepadamu dalam kehidupan ini, Engkau bimbing dan Engkau sertai kami semua dalam mana kami menjalani hidup ini, pribadi keluarga kami. Kau memberkati tugas dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan. Kami dimampukan untuk mengerjakannya dengan sukacita damai sejahtera, sehingga setiap pekerjaan seberat apapun, penuh tantangan, kami mampu menyelesaikannya, karena itu bagian dari tanggung jawab kami. Entah itu dalam dunia pendidikan, dimanapun kami pergi dan berada, dalam pelayanan, Tuhan menyertai kami semua. Bapa, kami terus berdoa kiranya Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, di saat apapun mereka jalani kehidupan ini. Biarlah iman mereka tetap teguh, mereka tidak putus asa, tidak kecewa menjalani hidup ini yang penuh dengan banyak tantangan, tapi terus beriman di dalam Yesus. Termasuk ketika ada umat jemaat-Mu yang kini tengah bergumul oleh karena ada dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Tuhan kiranya Engkau sertai mereka, berikan kekuatan kesehatan. Ataupun ketika ada dalam pergumulan apapun itu, kuatkan iman percaya mereka. Yang ada dalam sukacita, oleh karena berbahagia berkat Tuhan, biarlah sukacita ada selalu di dalam Tuhan. Berkati Jemaat Maranatha Paslaten, pelayan khusus Diaken Penatua Pendeta Keluarga, berkati perangkat pelayanan yang ada, koster pegawai, bahkan tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami terus dipakai, disertai oleh Tuhan. Mereka mampu mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, termasuk pemimpin gereja kami disertai, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya, kami menikmati damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Jangan lupa share, like, komen, dan Tuhan menyertai memberkati. Shalom, damai di hati.